Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Permata Divya, NIM 200620070, Prodi D3 Teknik Sipil dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah presentasi mata kuliah Teknologi Bahan Bangunan yang berjudul Kayu Buatan, Kaca Jenis dan Persyaratan. Untuk itu, mari kita mulai. Kayu buatan adalah kayu yang dibuat dari bahan bangunan sipil maupun dalam bidang arsitektur. Kayu buatan ini sangat cocok untuk bentuk plafon, pemisah antara ruangan, dan untuk daun pintu pada bangunan-bangunan pabrik, bangunan-bangunan pemerintah, dan perumahan. Dan di samping itu juga, kayu buatan juga dapat memenuhi kebutuhan dalam segi metal. Dan kayu buatan merupakan bahan bangunan yang ringan dan juga dapat dipotong-potong dengan mudah. Tahan terhadap pukulan, tetapi tidak tahan terhadap api dan air. Macam-macam kayu buatan yang dapat kita temui dalam kehidupan bangunan. Yang pertama yaitu plywood. Plywood itu sendiri adalah papan lapis atau papan lebar atau panel buatan yang terdiri dari lapisan vinil yang jumlahnya rasal, dipasang dengan searah serat bersilang tegak lurus satu terhadap yang lainnya. Direkatkan menjadi satu dengan perekat pada tekanan tinggi dengan perekat yang kekuatannya sama. Dan yang kedua, vinil adalah kayu-kayu yang sangat tipis atau helai-helai yang tebalnya 0,2 sampai 6 mm yang didapat secara menggergaji, memotong dan mengupas. Dan yang ketiga yaitu triplek adalah kayu tipis dengan desakan tinggi diletakkan satu sama lain. Kayu-kayu tipis ini didapat seperti vinil dan lapisan-lapisan boleh dari berbagai macam kayu. Yaitu papan wall kayu. Papan wall kayu adalah kayu yang tidak mengandung zat ekstraktif yang dapat menghalangi reaksi antara semen dan kayu. Yang kelima, hardboard merupakan papan-papan buatan yang tipis yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal tertentu. Yang keenam, softboard adalah lembaran-lembaran yang terbuat dari wall kayu yang mempunyai panjang dan lebar tertentu. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dan penggunaannya. Yang pertama, plywood. Sifatnya yaitu pada ketebalan yang sama, plywood jauh lebih kuat dari papan biasa. Yang kedua, perbandingan antara berat, volume, dan kekuatan cukup baik. Penggunaannya yaitu di dalam konstruksi bangunan sebagai daun pintu, penyekat antara dua ruangan, dan sebagai langit-langit. Yang kedua yaitu papan wall kayu. Sifat-sifatnya yaitu merupakan bahan bangunan yang ringan. Yang kedua, tahan terhadap kebakaran. Yang ketiga, tahan terhadap binatang perusak. Dan yang keempat, mudah digergaji, dipalu, dan mudah direkat dengan spesi atau mortar. Dan yang kelima, sifatnya yaitu mempunyai keteguhan yang lentur dan tekanan yang cukup baik. Penggunaannya sebagai dinding pemisah, untuk lantai-lantai, penutup platform, dan daun-daun pintu. Tiga yaitu hardboard. Sifat-sifatnya yaitu merupakan bahan bangunan yang ringan. Yang kedua, mudah dipotong dan dalam bentuk yang kita inginkan. Yang ketiga, tidak tahan terhadap air. Yang keempat, merupakan bahan bangunan yang memiliki kekerasan yang tinggi. Penggunaan hardboard sendiri pada bangunan yaitu dalam bidang segi mebel, sebagai penutup platform, sebagai daun-daun pintu, dan sebagai penyekat antara dua ruangan. Yang keempat yaitu softboard. Sifat-sifatnya yang pertama merupakan bahan bangunan yang ringan. Dan yang kedua, tidak tahan terhadap kebakaran dan air. Yang keempat, mudah dipotong dipalu. Yang keempat, softboard merupakan bahan bangunan yang kenyal. Penggunaan softboard sendiri di dalam bahan bangunan yaitu sebagai isolasi, mengurangi kebisingan. Dan yang kedua, sebagai dinding pemisah antara dua ruangan. Dan yang ketiga, sebagai backcasting atau peranca. Dan keempat, sebagai dekorasi dalam ruangan. Masuk pada pembahasan yang kedua yaitu tentang kaca. Kaca adalah material padat yang merupakan zat cair yang sangat dingin karena molekul-molekulnya tersusun seperti air, namun kohesinya membuat bentuknya menjadi stabil, dan ini terjadi karena proses pendinginan yang sangat cepat. Hal inilah yang membuatnya menjadi transparan atau tembus pandang.
Dengan pengertian lain, kaca adalah amorf atau non-kristalin, material padat yang bening dan transparan atau tembus pandang. Jenis kaca yang pertama, kaca polos. Jenis kaca yang pertama adalah kaca polos. Kaca ini merupakan kaca yang paling banyak digunakan pada setiap bangunan. Yang kedua, kaca anti pecah. Kaca dengan jenis ini mempunyai kelebihan, yaitu sangat aman ketika terkena benturan. Yang ketiga, kaca laminasi. Jenis kaca ini sangat banyak kita temui. Kaca dengan model ini memiliki kelebihan yaitu kemampuannya dalam menahan panas dan sinar UV dari sinar matahari, karena mempunyai lapisan laminasi yang tebal yang menjadikan kaca jenis ini mempunyai ketebalan dan berat yang jauh lebih tinggi daripada kaca biasa pada umumnya. Yang keempat, yaitu kaca ekstra jernih. Kaca jenis ini yang merupakan yang banyak kita temui karena jenisnya yang jernih. Sesuai dengan namanya, kaca ini mempunyai tampilan yang jauh lebih bersih jika dibandingkan dengan kaca polos pada umumnya. Dan yang kelima, yaitu kaca fotokromik. Kaca ini umumnya dipakai pada berbagai tempat seperti ruangan kantor, ruangan intensive care unit, ataupun ruangan penting yang lainnya. Dan yang keenam, kaca berwarna. Satu jenis kaca yang banyak digunakan pada bangunan-bangunan ataupun rumah. Kaca ini merupakan kaca polos biasa yang sudah diberikan warna pada proses pembuatannya. Selanjutnya yaitu kaca tempered. Kaca jenis ini merupakan kaca yang mempunyai ketahanan tinggi terhadap panas atau benturan. Kaca ini juga tidak mudah memuai dan menjadikannya sangat aman digunakan dalam pintu darurat karena sifatnya lebih tahan apabila terjadi kebakaran. Yang kedelapan yaitu kaca balok. Merupakan kaca yang mempunyai nilai estetika yang menarik, dan kamu bisa menggunakan kaca balok ini untuk memperindah bangunan atau rumah karena bentuknya yang unik dan cocok untuk diaplikasikan pada berbagai bagian rumah yang berbeda. Yang terakhir yaitu kaca insulasi. Kaca insulasi yaitu salah satu jenis kaca yang terbuat dari 2 atau 3 lapis kaca yang terbagi oleh ruangan kosong yang tervakum. Persyaratan pembuatan kaca. Bahan dasar utama dalam pembuatan kaca industri itu yang pertama yaitu pasir. Pasir adalah salah satu jenis dari sekian banyak penyusun kaca. Pasir kuarsa merupakan pasir yang digunakan karena tidak sembarangan pasir bisa digunakan. Hal ini dikarenakan pasir kuarsa yang digunakan harus murni dengan kandungan besi yang terkandung dalam pasir tersebut. Dan yang kedua, soda. Selain digunakan dalam industri makanan, namun juga dalam pembuatan kaca. Dan yang ketiga yaitu feldspar atau tanah liat. Mempunyai rumus umum P2O-A12O36SiO2, di mana R2O dapat berupa natrium monoksida atau kalium monoksida ataupun dalam bentuk campuran. Dan yang keempat, boraks. Merupakan bahan tambahan yang dilakukan dengan menambahkan boron oksida dan N2O dan kepada kaca. Dan yang kelima yaitu kerak garam atau yang lebih dikenal dengan sebutan salt cake yang dipakai sebagai bahan tambahan pada pengolahan kaca. Dan beberapa sulfat lainnya yaitu amonium sulfat dan barium sulfat. Dan yang terakhir kulit atau kaca pecahan yang merupakan limbah kaca hancuran atau kaca yang tidak dapat digunakan lagi, yang dikumpulkan dari pecahan-pecahan gelas, barang rusak dan pecahan beling dan kaca limbah. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi saya tentang kayu buatan, kaca dan cara pembuatannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng, dan paling penting share sebanyak-banyaknya karena berguna banget buat aku ini. Oke teman-teman, terima kasih.